Baik ibu-ibu semuanya, kita akan menyusun anggaran ya Bu ya di pertemuan kali ini. Baik Bu. Ya ibu-ibu, ibu sudah pernah menyusun anggaran belum sebelumnya? Belum pernah Ibu, nggak tahu caranya Ibu mah. Ibu Nina mungkin sudah pernah? Sudah. Ya, jadi ada yang sudah pernah, ada yang belum ya Bu ya. Jadi ibu-ibu, tidak semua pengeluaran harus selalu dipenuhi jika pemasukan terbatas. Ya. Maka berhemat ya ibu-ibu ya. Siap Ibu, berhemat. Ya, jadi kalau pemasukan terbatas kita harus bagaimana Bu? Harus berhemat Ibu, hemat sekali Ibu. Dan bedakan pengeluaran mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Siap, siap Bu. Ibu-ibu, mari kita lihat di brosur. Di sini ada kebutuhan dan keinginan ya. Nah, Ya, sini ada kebutuhan. Kebutuhan itu harus segera dipenuhi karena jika tidak akan mengganggu keberlangsungan hidup. betul, Ya. betul sekali Ibu. Nah, kemudian ada keinginan. Kalau keinginan itu bisa ditunda, Bisa. ya, karena tidak mempengaruhi atau tidak akan mengganggu keberlangsungan hidup, ya Bu. Ya. Nah, kebutuhan diantaranya di sini ada Beras, ada listrik, ada uang arisan ya Bu ya, ada susu, ada keperluan sehari-hari, oh iya, ada uang hutang untuk membayar hutang ya Bu ya. Nah, untuk keinginan di sini ada tas baru, ada rokok, ada uang jajan juga ya Bu ya. iya betul Ibu. Nah, sekarang kita kuis ya ibu-ibu ya. Siap, siap. Kalau seandainya saya bilang barang yang termasuk keinginan, ibu-ibu angkat kedua tangan tanpa suara. Begitupun jika saya menyebutkan barang atau pengeluaran yang termasuk kebutuhan, ibu-ibu angkat satu tangan kanan sama tanpa suara ibu ya. Listrik ibu. Ya, kebutuhan. Uang jajan, keinginan. Bayar hutang, Wajib Bu, harus dipertamakan. ya. Tas baru, rokok, pulsa, gas. Nah, jadi di sini kita lihat ya Bu ya. Kita bisa bedakan di sini kebutuhan, ini keinginan. Ini ada uang jajan. Termasuk apa tadi Bu? Keinginan, Ya, keinginan. Terus gas. kebutuhan, Ya. Terus listrik, kebutuhan. Terus uang bayar hutang. kebutuhan wajib Ibu pokok. Rokok. Keinginan, Terus ada uang pulsa. kebutuhan Ibu. Ya. Jadi ibu-ibu udah paham ya perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Paham? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya, agar pengeluaran dapat seimbang dengan pendapatan, maka kita harus mengurangi, menunda, atau membatalkan pengeluaran yang termasuk keinginan. Ya. Ya, kita bisa dilihat ya Bu ya, apa saja yang merupakan keinginan pada kertas di atas di dinding Bu. Betul. Jadi ada uang jajan dan uang pulsa itu dapat dikurangi ya Bu ya, Siap Ibu. jumlahnya. Kemudian membeli tas baru adalah keinginan yang bisa ditunda pemenuhannya. Kemudian ada rokok.
yang termasuk keinginan yang sebaiknya dihilangkan karena tidak baik untuk kesehatan. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyusun anggaran bulanan keluarga untuk mengupayakan agar pengeluaran seimbang dengan pendapatan. Jadi, anggaran bulanan berisi perkiraan pendapatan dan pengeluaran, namun pengeluarannya hanya yang merupakan kebutuhan karena pengeluaran yang merupakan keinginan sudah dikurangi, ditunda atau dibatalkan ya Bu ya. Dihapuskan bisa Bu? Bisa, karena kan tidak akan mengganggu keberlangsungan hidup ibu-ibu ya. Ya. Selanjutnya kita buka flip chart 1B. Nih Bu, tadi ini kita sudah lihat ya Bu ya flip chart 1A tentang pemasukan dan pengeluaran rata-rata per bulan dari Ibu Lili dan pengeluarannya. Sekarang kita melanjutkan. Ibu-ibu bantu mengisi daftar pengeluaran dan pemasukan dari Ibu Lili di bulan Februari ya Bu ya. Ya. Yang sudah disepakati bersama tadi, kita bisa mengurangi uang jajan Dewi kita kurangi 1.000 ya Bu ya. Jadi di sini kita isi 9.000 dikali 24 hari, yaitu 216.000 ya Bu. Nah, tadi juga sudah disepakati untuk uang jajan Agus juga kita kurangi. Jadi 9.000 dikali 24 hari sama dengan berapa Bu? 216.000. Betul. Nah, selain itu tas sekolah Agus juga kita sudah sepakati untuk dihilangkan saja ya Bu ya, karena tidak begitu penting dan masih ada yang lama yang masih layak pakai. Jadi di sini 0. Nah, selanjutnya untuk uang rokok kita kurangi. Jadi 25.000 dikali 4 minggu sama dengan 100.000 ya Bu ya. Iya. Nah, total pengeluaran Ibu Lili yaitu 1.160.000 ditambah 216.000 ditambah 216.000 ditambah 100.000 sama dengan 1.692.000 ya Bu. Ya. Jadi selisih pendapatan dikurangi pengeluaran Ibu Lili selama 1 bulan ini yaitu 1.700.000 dikurangi 1.692.000. Ya. Jadi masih ada sisa 8.000 ya Bu ya. Iya, betul. Artinya bahwa pendapatan dan pengeluaran selama 1 bulan ini sudah seimbang ya Bu ya, tidak ada lagi minus. Iya. Nah, selanjutnya pendapatan dan pengeluaran bisa bertambah, naik atau berkurang, turun. Untuk menyeimbangkannya kembali, kita perlu menyesuaikan lagi apa-apa yang harus diutamakan dalam anggaran bulanan kita. Contohnya, anggaran keluarga Ibu Lili bisa berubah ketika Ibu Lili sakit dan tidak bisa bekerja sehingga pendapatan berkurang. Atau ketika mereka menerima uang bantuan dari PKH misalnya ya Bu ya, atau dari bantuan lainnya sehingga pendapatan bertambah. Kita buka buku pintar halaman 9 Ibu. Halaman 9. Ya. Di sini ada contoh pendapatan bertambah ya Bu ya. Iya. Ini upah Bu Lili. Pak Bu Lili sama Pak Rusli ya Bu ya. Bu Lili sama Pak Rusli yang bertambah ya Bu ya. Di sini. Nah, selanjutnya sementara jumlah pengeluarannya juga bisa bertambah untuk membiayai keperluan pendidikan dan kesehatan anak-anak. Contohnya misalnya tas baru Agus,
tabungan uang ujian, iuran rekreasi, rekreasi sekolah. Ibu ya di sini ya Bu ya. Nih dari ini ada contoh